Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya kepada adik-adikku yang sudah melaksanakan UTS ya. Semoga apa yang dikerjakan kemarin minggu eh, maksimal ya, karena apa? Itu untuk melatih untuk adik-adik untuk mengerjakan sendiri dan walaupun tidak diawasi oleh guru yang mengajar ya. Jadi eh, semoga apa yang dikerjakan semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekarang Bapak di sini memberikan materi kedua ya. Yang pertama tadi sudah mengenai transformasi, subbab translasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai transformasi subbab kedua, yaitu refleksi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran mengenai refleksi, nah materi apa saja sih yang harusnya kita kuasai terlebih dulu tentang refleksi. Nah, sebelum kita ke refleksi, kita harus tahu dulu apa itu tentang matriks ya, karena materi ini bersangkutan dengan matriks dan juga koordinat kartesius ya, jelas ya. Karena apa, kita mengenai transformasi itu berupa entah itu perpindahan, entah itu rotasi, itu berkaitan dengan koordinat kartesius. Jadi diharapkan untuk adik-adik menguasai terlebih dahulu materi matriks dan koordinat kartesius. Nah, dan juga kenapa kita harus belajar mengenai refleksi. Nah, mungkin dari teman-teman yang ingin bercita-cita ingin menjadi seorang arsitek, nah proporsi jarak itu harus pas-pas gitu ya. Jadi mengenai refleksi itu sangat penting untuk yang namanya arsitektur. Nah, juga untuk yang lainnya juga dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu kita membangun rumah ataupun apa, pasti kita harus proporsi apa itu namanya? Proporsi yang setara gitu. Entah itu di titik refleksi di titik tengah, nanti di bayangannya seperti apa, nanti jaraknya itu sama. Nah, jadi materi ini tidak hanya sebatas refleksi itu begini, nah itu bukan seperti itu ya. Jadi pelajari dengan sungguh-sungguh walaupun belum kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti akan tahu materi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kita langsung saja ke materi refleksi. Nah, mungkin dari adik-adik kelas 11 MIPA ya, mungkin dari refleksi sudah tahu kan, dari kata refleks atau pantulan. Nah, kalau semisal adik-adik yang suka berkaca mungkin tahu ya, apa yang diperhatikan setelah kita berkaca, apakah hanya melihat penampilan kita saja atau ingin mencari sesuatu gitu. Nah, nanti itu ada unsur ataupun sifat ya mengenai refleksi. Nah, kita langsung saja ke materi saja, nanti kita bahas secara mendalam di LKPD-nya. Nah, seperti ini ya, refleksi. Nah, refleksi itu apa sih? Nah, sebelumnya setelah menyaksikan tayangan video Bapak ini, adik-adik dapat menentukan peta atau bayangan suatu kurva hasil dari suatu refleksi ya. Entah itu suatu titik ataupun suatu kurva. Nanti karena di refleksi ini ada soal ataupun bahasan yang berupa kurva ataupun persamaan ya. Nah, seperti ini refleksi. Artinya adalah pencerminan. Nah, adik-adik sudah paham kan kalau suatu pencerminan sama halnya adik-adik berkaca. Kalau mendekati titik pantulnya, nanti kan semakin mendekat, nanti semakin dekat pula bayangannya. Kalau kita semakin menjauh, nanti bayangan juga ikut menjauh pula. Nah, itu salah satunya ya, sudah saya kasih bocoran mengenai salah satu sifat dari refleksi. Nah, seperti ini ya. Ini ada suatu bangun asal direfleksikan di sumbu pencerminan adalah ini ya. Nah, lalu petanya di mana? Pasti petanya itu jarak antar sumbu pencerminan dengan bangun asal sama dengan sumbu pencerminan dengan petanya. Nah, kita lihat saja. Nah, ini bisa dilihat jaraknya sama ya, antara sumbu pencerminan dengan bangun asal dan sumbu pencerminan dengan peta. Nah,
itu juga apa ya, salah satu unsur, karena ini materinya sangat banyak ya nanti ya, nanti kita eh, banyak yang apa itu namanya saya lewatkan gitu. Nanti ada contoh soal yang berupa 2 soal, nanti saya cukupkan untuk contoh soalnya 1. Nah, karena ini ada 6 poin dari materi pencerminan. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X ya, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap X sama dengan M atau X sama dengan A itu nanti tidak apa-apa, yang pasti itu beda ya nanti ya, X sama dengan M, Y sama dengan N, ataupun X sama dengan A, Y sama dengan B, itu gak apa-apa, karena ini saya bapak ini menganggap X sama dengan M, nanti bisa diikuti gak apa, dan Y sama dengan N. Lalu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan X. Nah, nanti dari kesumbu ini nanti akan bertolak belakang ya, nanti bisa dilihat lebih mudah apa ya, mengingatnya antara sumbu X dan sumbu Y. Nanti ada suatu pola tertentu, dan juga garis X sama dengan M dengan garis Y sama dengan N, nanti juga ada pola tertentu. Nah, nanti cukup diingat satu saja, nanti yang lainnya pasti paham. Lanjut, nah kita ke pencerminan pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X mana bisa dilihat ini sumbu X. Nah, ini ya sumbu X ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita harus tahu atau kenal sumbu X mana, sumbu Y mana, biar tidak apa ya, tidak keliru penafsirannya. Seperti ini ya, minta maaf. Nah, ini lalu kita refleksikan terhadap sumbu X. Saya kasih contoh seperti ini. Ada sebuah titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, ini sumbu X ya, maka yang berubah adalah sumbu Y, jelas, karena X nya tidak berubah di titik yang sama. Nah, polanya kan kelihatan kan, kalau P, X, Y itu di refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah X, negatif Y. Bisa dilihat yang awalnya X, Y menjadi X, negatif Y. Nah, jadi bayangan X itu sama dengan X, sama, dan Y absen atau bayangan Y itu sama dengan negatif Y. Nah, jadi kalau kita mengingatnya, oh ya, kalau sumbu X itu yang berubah adalah Y nya ya, yang berubah adalah Y nya ya, yang berubah hanya ini. Nah, perlu diingat adalah kalau sumbu X yang berubah adalah nilai Y menjadi negatif, X nya sama ya. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan gambar tersebut kan, bayangan X itu sama dengan X tetap, dan bayangan Y sama dengan negatif Y. Nah, dalam bentuk matriks kita tuliskan seperti ini. Bayangan X dan bayangan Y itu sama dengan matriks 1 0 0 negatif 1 dikalikan X Y. Nah, kenapa ini 1 0 0 1? Akhirnya apa? Nilai X nya kan tetap, jadi dikalikan 1, dan Y nya kan 0. Nah, lalu Y nya kan yang negatif ya, jadi 0 dan negatif 1. Kalau dikalikan nanti hasilnya adalah seperti X dan negatif Y. Nah, sehingga apa? Sehingga matriks pencerminan sumbu X adalah 1 0 0 1. Nah, bisa diingat ini adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kita lanjut ke pencerminan. Oh, ini ada contoh ya. Nah, kalau semisal kita sedikit mengawang ya, karena kita kan sudah mendapat poin inti dari pencerminan terhadap sumbu X, benar kan? Sumbu pencerminan terhadap sumbu X yang berubah apanya? Ya, titik Y. Seawalnya Y adalah positif menjadi Y negatif ya. Kalau Y nya negatif berarti Y nya positif. Nah, kalau bisa dilihat A 2,0, jadi yang berubah apanya? Y nya 0 negatif 0 tetap 0 ya. Jadi bayangan refleksi dari A 2,0 sama dengan berapa?
Ya, 2 tetap 2,0 karena X-nya tidak berubah. Lalu B-nya 0,-5. Ingat yang berubah adalah nilai Y. Jadi kalau ini negatif 5, jadi lawan dari negatif 5 berapa? 5. Jadi untuk B, bayangan B adalah 0,5. Nah, selanjutnya C min 3,1. Ingat X nya tetap, jadi tetap min 3, yang berubah adalah Y. Ini positif menjadi negatif, jadi hasilnya adalah, nah ini tetap karena adalah yang berubah adalah nolnya, negatif 0 enggak ada, tetap 0. Lalu ini adalah negatif 5 menjadi 5, ini 1 menjadi negatif 1, X nya tetap ya. Dari sini sudah paham ya. Nah, untuk contoh kedua ini saya lewati saja karena sangat mudah ya untuk mengganti nilai X menjadi X juga, karena X nya tidak berubah, yang berubah Y, tinggal mengganti sumbu Y nya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini Y sama dengan min Y, ini kan Y, ini kan Y, ya enggak, dirubah menjadi negatif Y. Sangat mudah kan, negatif Y dikali negatif 2 berarti positif, jadi hasilnya adalah 3X plus 2Y plus 5. Nah, sangat mudah kan. Nah, lalu bagaimana sih kalau refleksi terhadap sumbu Y? Nah, ini adalah berkebalikan dengan refleksi terhadap sumbu X, bisa dilihat. Nah, sumbu Y tahu kan sumbu Y mana ya, yang berdiri ya. Nah, seperti ini ya. Kalau refleksi terhadap sumbu Y itu berkebalikan terhadap refleksi dengan sumbu X. Nah, bisa kita lihat nilai X nya berubah menjadi negatif, tapi nilai Y nya tetap. Nah, ini berkebalikan kan dengan yang sumbu X. Nah, kalau sumbu X sudah hafal kalau Y nya yang berubah, maka yang refleksi terhadap sumbu Y juga dibalik, X nya yang berubah bukan Y nya tetap. Nah, begini ya berdasarkan gambar tersebut, seperti ini. Nah, matriksnya apa? Tinggal dibalik, nilai X nya yang awalnya yang sumbu X adalah 1, tetapi pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah negatif 1, dan ini aslinya itu yang pencerminan terhadap sumbu X adalah negatif 1, ini berubah menjadi 1, tinggal dibalikan. Nah, sama hanya dengan bercermin ya. Nah, sehingga matriksnya adalah min 1, 0, 0, dan 1. Nah, contohnya seperti ini ya, oleh pertemuan terus sumbu Y. Ingat ya, yang berubah adalah sumbu X. Kalau Y yang berubah sumbu X, kalau X yang berubah adalah nilai Y nya, cuma ditambahin negatif dan saja. Nah, seperti ya, X nya menjadi negatif, Y nya tetap, samanya ini. Y nya tetap, X nya diubah menjadi negatif X, ini negatif X, negatif X kuadrat tetap X kuadrat, lalu ini negatif X dikali negatif itu positif X ya. Dari sini sudah paham kan mengenai materi ini ya. Kita lanjut saja. Nah, jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada refleksi lagi terhadap garis X sama dengan M ya. Garis X sama dengan M. Garis X sama dengan M gimana? Seperti ini. Garis yang biru. Nah, ini ada titik awal P X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan M, maka hasilnya adalah seperti yang ada di gambar.
Nah seperti ini ya kawannya ya. Maka bayangannya adalah sama jaraknya dengan X sama dengan M. Nah bagaimana sih rumusnya? Nah perlu diingat untuk X sama dengan M. Nah nanti akan apa ya, akan juga berkebalikan dengan Y nanti ya, nanti kita bahas juga. Nah seperti ini bisa dilihat kalau X itu Y nya tetap, ingat berbeda dengan tadi ya, kalau X itu adalah Y nya yang berubah, tetapi yang ini karena X sama dengan F dilihat berubah seperti garis Y bukan. Nah seperti garis Y ini Y nya itu yang tetap ya, bisa dilihat ini kan P X, Y, jadi di sini kan tetap X nya itu X2M min X, Y nya adalah tetap. Nah perlu diingat lagi untuk X sama dengan M itu bayangannya yang berubah adalah nilai X ya, dengan rumus 2M. Nah 2M min X. Nah ini perlu diingat, nanti ini juga berkebalikan dengan Y sama dengan N ya. Nah kita lanjut ke contoh soalnya aja karena sudah lama ini. Nah semuanya begini ya, Y sama dengan Y kuadrat sama dengan X min 5 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Nah M nya berapa? M nya adalah 3. Nah jadi X sama dengan 3, bayangan X sama dengan 2M min X, ingat 2M min X berarti berapa? 2 kali 3 dikurangi X ya, berarti 6 min X. Y nya tetap, nah 3 dimasukkan saja karena Y nya tetap. Nah dimasukkan saja karena Y nya tetap, jadi Y nya tidak berubah. Yang berubah adalah nilai X. X adalah 6 min X, jadi kita masukkan 6 min X min 5, jadi Y kuadrat sama dengan 1 min X ya. Dari sini kita paham kan kalau X sama dengan M itu yang berubah nilai X nya ya. Rumusnya gimana? 2M min X, diingat 2M min X. Nah nanti ini dipakai juga di pencerminan yang ini. Nah tapi adalah garis Y sama dengan N ya, garis Y sama dengan N dilihat sama persis dengan sumbu X, jadi yang berubah apanya? Ya yang berubah adalah nilai Y nya ya. Bisa dilihat kalau kita melihat gambar ini, nanti kita bisa memvisualisasikannya dengan materi yang apa namanya, yang sumbu X tadi, sumbu X dan sumbu Y ya. Nah ini Y sama dengan N, otomatis yang apa ya, yang berubah apanya? Ya nilai Y, karena apa? Ini kan sama halnya kalau ini saya tarik ke bawah ya, Y sama dengan N nya ini saya tarik ke bawah sampai ke X, maka itu disebut dengan garis X. Ingat ketika garis X itu yang berubah adalah Y nya ya, maka Y nya adalah yang berubah, jadi apa? 2N min Y. Ingat ya yang tadi ya, yang tadi kan, nah ini ya. Nah ini yang X kan 2M min X, kalau Y jadi 2N min Y. Nah sama kan, tinggal berubah saja. Nah seperti ini 2N min Y. Nah contohnya seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 ya, oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 3. Nah oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 3, maka pencerminan X itu sama dengan X ya, pencerminan Y sama dengan 2N min Y. Nah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min 3, ingat Y sama dengan min 3 berarti 2N min Y, 2 kali min 3 min Y, jadi 2 kali min 3 sama dengan min 6 min Y, berarti Y sama dengan, nah dirubah menjadi bentuk Y sama dengan min Y min 6 ya. Samanya yang materi transaksi kemarin, kalau ada suatu persamaan ataupun apapun kita rubah bentuk seperti ini ya.
Nah, seperti ini ya. Menjadi apa? Menjadi bentuk Y ya, menjadi bentuk Y dulu. Nanti Y-nya ini nanti dimasukkan ke persamaannya. Nah, disubstitusikan nilai X tetap, jadi tidak bisa dirubah. Yang dirubah adalah nilai Y-nya. Y-nya berapa? Min Y absen min 6 kuadrat ya. Ya, ini kembali lagi ke persamaan lagi ya, persamaan kuadrat. Nah, jadi bayangannya berapa? Dihitung. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 12Y plus 32 sama dengan 0. Nah, dari sini udah paham kan? Nah, lanjut ke, nah ini Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X akan dibahas di forum saja ya, karena ini sudah sangat panjang. Nah, nanti bisa dibahas, nanti ini juga dibahas di LKPD ya. Nanti kita diskusi bersama-sama tentang LKPD, di mana nanti ada 6 poin. Nanti adik-adik bebas milih titik, nanti direfleksikan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap Y sama dengan M, X sama dengan M, dan Y sama dengan X, dan Y sama dengan min X. Nah, nanti adik-adik akan mengetahui ya, kenapa sih mendapat suatu rumus yang seperti itu. Nah, nanti akan adik-adik mengerti ya mengenai kenapa refleksi mendapatkan rumus seperti itu. Nah, kita langsung praktek saja nanti. Nah, mungkin dari video saya cukupkan karena sudah 20 menit ya, karena targetnya harusnya 20 menit. Nah, kita lanjut saja diskusi di WhatsApp group, dan juga kita diskusi secara sekelas ya, seluruh kelas tentang LKPD. Nah, LKPD nanti saya bawa kirimkan di WhatsApp group. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kekurangan dalam saya bapak menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.